KKN 59 BP2. Di video ini kami akan menjelaskan dan mempraktekkan mengenai etika dalam negosiasi. Selamat menyaksikan. Halo, saya Ajeng Kartika, CEO dari Simpat Events. Di video ini saya sebagai narator 1. Hai, perkenalkan nama saya Hoyrunisa. Saya accounting dari Simply Event. Di sini saya sebagai narator 2. Hai, saya Farina Janati Abeni, desain grafis dari Simply Event. Dalam video ini saya sebagai peraga 1. Hai, saya Disa Marsha Faragila. Saya sebagai staff marketing di Simply Events. Dalam video ini saya sebagai peraga 2. Halo semuanya, perkenalkan saya Safina Nasya Widanta. Saya sebagai fotografer di Simply Event. Dalam video ini saya sebagai kameramen dan editor. Menurut Kamus Oxford, negosiasi atau perundingan adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal. Negosiasi merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan kompetisi. Etika adalah standar sosial yang diterapkan secara luas untuk apa yang benar atau salah dalam menentukan situasi tertentu atau proses untuk menetapkan standar tersebut. Terdapat 4 pendekatan dalam etika. Yang pertama, endosal etik atau hasil akhir. Endosal etik menganggap suatu keputusan yang melanggar aturan atau prosedur dan bahkan merugikan sebagian kecil kelompok masyarakat dapat diterima demi kepentingan atau kesejahteraan masyarakat yang lebih banyak, dan juga mengadaptasikan dari paham utilitarian di mana value atau keuntungan banyak orang lebih penting dibandingkan segelintir kalangan, mengabaikan kerugian short term untuk kebahagiaan long term. Yang kedua ada dati etik atau etika tugas. Dati etik menekankan bahwa individu atau pihak-pihak pada saat negosiasi harus berkomitmen terhadap serangkaian aturan atau standar moral dan membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip itu. Dan etika ini mengadaptasi dari ajaran deontologi yang dalam bahasa Yunani artinya peraturan. Manfaat etis ini harus terdapat dalam niat para pihak ketika negosiasi seperti tidak saling merugikan atau merugikan banyak pihak lainnya. Yang ketiga yaitu etika kontrak sosial, yaitu berpendapat bahwa benar tidaknya suatu tindakan ditentukan oleh adat istiadat atau norma sosial yang berlaku pada suatu masyarakat. Dibandingkan menentukan norma universal yang harus diterapkan, penerapan sosial kontrak etis dalam negosiasi berfokus terhadap perilaku mana yang dapat diterima suatu komunitas. Yang terakhir adalah etika personalitas. Ia berpendapat bahwa semua individu harus memutuskan sendiri apa yang benar berdasarkan hati nurani mereka. Aturan-aturan ini tetap individual dan pribadi, meskipun dapat dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang mengarahkan orang untuk bernalar secara etis atau belajar melakukan hal yang berbeda. Yang pertama, berdasarkan situasi. Berdasarkan situasi ini dibagi menjadi 2, yaitu negosiasi formal dan negosiasi informal. Negosiasi formal adalah kegiatan negosiasi yang dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan dengan menempuh jalur hukum. Dan negosiasi informal adalah jenis negosiasi yang bisa dilakukan di mana saja tanpa memerlukan jalur hukum. Dan yang kedua, berdasarkan jumlah negosiator. Berdasarkan jumlah negosiator ini dibagi menjadi 2, yaitu negosiasi yang dilakukan dengan pihak penengah dan negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi yang dilakukan dengan pihak penengah biasanya dilakukan oleh 2 atau lebih pihak negosiator, sehingga setiap keputusan dan proses negosiasi akan memerlukan pihak penengah yang sifatnya netral. Dan negosiasi tanpa pihak penengah adalah
Kegiatan negosiasi yang dilakukan tanpa membutuhkan bantuan pihak penengah dan umumnya hanya terjalin antara dua pihak saja berdasarkan keuntungan dan kerugian. Ini adalah berdasarkan keuntungan dan kerugian. Jenis negosiasi berdasarkan keuntungan dan kerugian yang pertama adalah negosiasi kolaborasi. Ia melibatkan seluruh pihak untuk menyuarakan pendapat dan keinginannya, sehingga akan terjalin kolaborasi kepentingan dan keinginan untuk bisa mendapatkan solusi terbaik. Yang kedua yaitu negosiasi dominasi. Ia hanya menguntungkan salah satu pihak saja, pihak lainnya tidak mendapat banyak keuntungan. Yang ketiga adalah jenis negosiasi akomodasi. Setiap pihak yang melakukan negosiasi hanya akan mendapatkan keuntungan yang sedikit. Bahkan bisa saja pihak lawan lebih mendapatkan keuntungan yang banyak. Dan yang terakhir adalah jenis negosiasi lose-lose. Negosiasi yang dilakukan untuk tidak melanjutkan konflik atau konflik baru. Jadi setiap pihak akan memilih untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Beberapa dampak dari tidak menerapkan etika negosiasi. Yang pertama, tidak terciptanya jalinan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Yang kedua, tidak terjadinya rasa saling pengertian pada setiap pihak yang bernegosiasi. Yang ketiga, tidak terjalinnya kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir, tidak terciptanya interaksi yang positif pada setiap pihak yang bernegosiasi. Berikut adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan seharusnya dilakukan dalam etika negosiasi. Yang pertama, jangan memendam keinginan yang kita mau dalam negosiasi. Jadi ketemu mau kapan? Kalau besok gimana? Aku sih bisa. Hari H. Sebenarnya aku tuh nggak bisa karena harus jemput ibu aku. Tapi gimana ya? Tapi seharusnya kita ungkapkan saja hal apa yang kita inginkan. Kita mau ketemu kapan? Kalau besok aja gimana? Maaf, tapi kalau besok aku gak bisa ngajak ibu aku. Yang kedua, jangan emosional dan jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan sepihak. Emang kalau habis jemput ibu gak bisa? Gak bisa, besok ada acara di rumahmu. Kalau lusa, pada bisa nggak? Aku sih bisa. Aku gak bisa, ada acara di rumah nenek. Jangan dikit lagi. Kalau kalian pada nggak bisa, yaudah udah sendiri aja deh kalau gitu. Aduh, kenapa nggak bisa sih? Kapan selesainya coba? Tapi seharusnya kita bersikap sabar dan tenang. Kalau lusa pada bisa nggak? Aku sih bisa. Aku gak bisa, aku ada acara di rumah nenek. Yang ketiga, jangan memaksa pendapat diri sendiri. Kalau besoknya lagi gimana? Pada bisa nggak? Gak bisa, soalnya acara aku 2 hari. Kenapa nggak bisa mulu sih? Ya udah kita kerjain berdua aja. Deadline-nya udah mepet nih. Biarin aja dia sendiri kita. Tapi seharusnya kita berusaha untuk mencari jalan tengah atau solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Kalau besoknya lagi gimana? Pada bisa nggak? Sih bisa. Berarti besoknya lagi ya. Iya, oke. Dan itu dia do and don't dari etika negosiasi. I know that you've been gone, you and me, we don't belong. It only makes me strong. After the blood ran out, don't wanna know one else. That's what I used to know. Reset my life after you go. And the wind blows like you had me so cold. Oh, oh, how did you know? Since you left now, I'm starting to grow.